datang di podcast Distrologi. Passwordnya apa? Diskusi seputar teologi. Nah, bersama saya Daniel Aprianto Dan saya Marsaliani Dianti Kristina. Kami adalah mahasiswa dan juga mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang topik yang sangat menarik untuk dibahas. Topik apa ya kira-kira? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yaitu Vocatio Dei atau panggilan Allah. Wah, kedengarannya menarik nih. Karena sekarang tuh banyak orang-orang yang masih mempertanyakan bagaimana sih itu panggilan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Betul sekali Daniel, di mana seringkali kita bingung panggilan Allah itu berasal dari perasaan, pengalaman, atau dari firman Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab rasa penasaran dan juga kebingungan kita terhadap panggilan Allah di dalam kehidupan kita melalui topik diskusi kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini juga kita akan bersama mendiskusikan topik ini bersama salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Langsung saja ini dia Dilas Anugrah Hartono. Bagaimana kabarnya Kak Dilas? Puji Tuhan, baik dan sepertinya sehat. Kali ini gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Ya baik pastinya. Nah, Dilas, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang panggilan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Betul sekali. Di sini kami akan mendengarkan nih bagaimana pandangan atau bagaimana kesaksian dari saudara Dilas sendiri mengenai panggilan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa ini. Oke. Baik. Pertama-tama kita harus memahami dulu arti dari Vocatio Dei ini. Vocatio Dei ini tentunya berasal dari bahasa Latin, di mana vocatio berasal dari kata vocer yang artinya memanggil atau panggilan, dan Dei atau dalam bentuk genitifnya itu Deus yang artinya adalah Allah atau Tuhan. Jadi Vocatio Dei ini bisa diartikan sebagai panggilan Allah. Dan dalam bahasa Latin klasik, Deus itu atau Dea dalam bentuk feminimnya merupakan kata benda umum yang merujuk pada dewa. Sedangkan dalam penggunaan teknis, divus atau diva itu adalah sosok yang telah menjadi ilahi, seperti kaisar yang didewakan. Nah, jadi dalam bahasa Latin akhir juga, Deus ini sebagian besar digunakan untuk Tuhan dalam agama Kristen. Nah, jadi Vocatio Dei ini merupakan panggilan Allah yang merupakan ajakan kepada kita untuk hidup sesuai dengan firman Allah, turut dengan kehendaknya, seperti itu. Dimana Tuhan mengundang atau mengajak kita untuk melayaninya dalam status apapun, baik dalam konteks profesi maupun konteks menikah. Bahkan menikah juga termasuk merupakan konteks atau bentuk panggilan Allah, di mana kita itu hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kasih dan pelayanan bersama pasangan. Dan panggilan Allah ini merupakan wujud kasih karunia dari Allah itu sendiri. Jadi bukan sebuah paksaan, bukan sebuah paksaan dari dalam diri kita, seperti itu. Jadi respons yang benar juga kepada panggilan Allah ini yaitu melibatkan ketaatan yang totalitas dari diri kita, meninggalkan kenyamanan lama, meninggalkan zona nyaman, serta menjadikan Tuhan itu sebagai acuan atau fondasi utama dalam hidup kita untuk memuliakan namanya, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi panggilan Allah ini dapat kita pahami sebagai dimana kita hidup sesuai dengan firman Allah. Betul. Kemudian mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita tanpa adanya paksaan, karena seperti yang saya tangkap dari pernyataan saudara Dilas tadi bahwa panggilan Allah itu merupakan wujud dari kasih dari Tuhan, seperti Betul. itu ya. Kira-kira bagaimana saudara Dilas ini tahu panggilan itu benar-benar dari Tuhan atau keinginan pribadi, seperti itu? Oke. Pertanyaan menarik. Tentunya saya ada beberapa poin untuk mungkin menjawab pertanyaan seperti ini. Dimana yang pertama kita harus tahu
bahwa panggilan Allah itu merupakan kasih karunia daripadanya. Panggilan dari Allah itu bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena talenta maupun kemampuan kita tentunya kan. Iya. Tetapi melainkan karena anugerah dari Tuhan itu sendiri yang memilih kita untuk menjadi saksi kasih-Nya. Kemudian poin berikutnya adalah panggilan Allah itu merupakan identitas kita sebagai hamba, di mana kita menghidupi panggilan dari Allah. Itu berarti kita sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah hamba yang harus melayani, hidup berdampingan dengan sesama, dan menata hidup ini untuk seturut dengan kehendak-Nya. Kemudian poin berikutnya adalah tujuan yang mulia. Panggilan Allah itu merupakan tujuan yang mulia, di mana tujuan untuk memperbarui keadaan kita demi kemuliaan Allah itu sendiri, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu adalah kepercayaan dan juga fokus. Kita dipanggil untuk tidak takut atau bahkan cemas, melainkan yakin dan percaya bahwa Tuhan itu menuntun kita di tengah tuntutan dan tantangan hidup. Seperti itu. Oke, dari poin-poin yang sudah Saudara Dila sampaikan tadi, kita dapat memahami bersama bahwa panggilan Allah itu bukan hanya sekadar keinginan pribadi, tetapi melainkan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Cukup menarik ya. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada tantangan terbesar bagi Saudara Dilas dalam menjalani panggilan Allah ini dalam kehidupan? Iya, benar sekali, karena di dalam kita memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan kita pasti ada nih kayak fase jatuh naik turunnya, suka dukanya. Iya. Bagaimana itu dari pengalaman Saudara Dila sendiri? Tentunya pasti ada tantangan, bahkan rintangan yang besar dalam kehidupan saya. Ada keraguan, rasa takut gagal itu pasti ada. Apakah saya ini seturut dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan, seperti itu. Tapi saya selalu termotivasi untuk terus belajar, untuk tetap percaya dan melangkah. Dan oleh karena itu saya selalu datang untuk membaca firman Allah, dan firman Allah itulah yang selalu menguatkan dan meneguhkan iman saya. Bahkan satu juga nas yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup saya itu terdapat dalam 1 Petrus ayat pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-9, yang dimana berbunyi demikian: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, harus tetap meneguhkan iman kita, yaitu lewat firman Allah ini tadi. Oh iya nih, kalian berdua tahu kan lagu Tim Jemaat nomor 353 yang judulnya itu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Manggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Oh, itu ya. Ya, nah kalau kita telah lebih dalam kan di bagian rap yang bunyinya seperti hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Nah, jadi dikatakan di situ bahwa di saat kita merasa lelah, justru Tuhanlah sandaran utama dalam kehidupan kita. Kita harus datang kepada Dia sebagai acuan, sebagai pondasi utama dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari pernyataan dari Saudara Dilas tadi bahwa ketika kita merasa hampir menyerah atau menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, bukan hanya melalui nas Alkitab kita bisa mendapatkan penguatan, tapi dari puji-pujian juga seperti dari Kidung Jemaat tadi dapat menguatkan kita ketika kita menghadapi tantangan, dan supaya kita memahami lebih dalam lagi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Menurut Saudara Dila sendiri, apakah ada nih kira-kira tokoh Alkitab yang sekiranya dapat menjadi teladan dalam kita memahami panggilan Allah dalam kehidupan kita? Tentunya ada.
Contohnya yang pertama itu seperti Musa, yang dimana awalnya ia hidup sebagai pelarian di Midian, dan kemudian setelah melarikan diri dari Mesir seperti itu. Nah, pada saat ia menggembalakan domba, ia mengalami perjumpaan dengan Allah melalui semak yang dimana itu menyala tetapi tidak terbakar. Kemudian dalam peristiwa itu Allah memanggil Musa untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Jadi makna vocatio Dei ini atau panggilan Allah dari tokoh Musa yang bisa dapat kita pahami, yaitu dari bagaimana panggilan Allah itu datang di tengah kehidupan yang mungkin terasa seperti biasa saja seperti itu. Kemudian Allah itu memanggil orang yang bahkan merasa tidak layak. Bahkan Musa juga sempat merasa menolak karena merasa ia tidak pandai berbicara. Kemudian panggilan Allah itu disertai dengan penyertaan dan kuasanya yang begitu besar, yang begitu mulia. Jadi Tuhan itu bisa memanggil siapa saja ya. Iya. Seringkali memang kita sebagai manusia ini merasa tidak layak Betul. untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan karena kita merasa mungkin hidup kita ini ya banyak kurangnya seperti itu. Tetapi dari pernyataan saudara Dila saya menangkap bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, maksudnya kayak ada keinginan untuk melayani Tuhan, di situ Tuhan pasti akan menyertai kita seperti tokoh Alkitab tadi, Musa tadi. Betul. Jadi Tuhan tidak hanya memanggil, tetapi Dia juga menyertai kita saat kita menjalani panggilan itu. Ya. Oke. Nah, bahkan mungkin salah satu contoh, salah satu karakter atau tokoh Alkitab yang paling saya favoritkan itu Timotius, di mana di masa mudanya ia menjadi pelayan bagi Tuhan, ia melayani bersama dengan rekan kerjanya yaitu Rasul Paulus itu sendiri. Itu salah satu tokoh Alkitab yang sangat berkesan bagi hidup saya sih. Seperti itu. Nah, kemudian dari saudara Dila sendiri nih, dengan beberapa penjelasan atau pandangan atau kesaksian yang telah disampaikan, apa nih pesan atau refleksi yang dapat disampaikan untuk para penonton dan bagi kita semua untuk memahami panggilan Allah dalam kehidupan kita masa ini? Tentunya refleksi dari saya bagi para penonton, mari kita mencoba merefleksikan atau merenungkan dalam diri kita dari makna vocatio Dei atau panggilan Allah ini. Apakah talenta yang saya miliki, yang kita miliki itu bisa menjadi petunjuk bagi panggilan Allah? Kemudian apakah yang sebenarnya Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan kita? Dan apakah saya sendiri sudah mendengar panggilannya di tengah huru-hara kebisaan dunia? Dan siapkah saya merespons dengan ketaatan iman yang saya miliki saat ini? Marilah kita percaya dan selalu teguhkan serta kuatkan iman kita untuk memahami arti dari panggilan Allah itu sendiri. Oke, jadi panggilan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari itu benar-benar nyata ya? Betul. Jadi bagaimana Tuhan itu ingin kita agar menjadi pelayan yang senantiasa taat dan setia untuk melakukan segala perintah dan kehendak-Nya. Oke, baik, sangat menarik sekali ya topik pembahasan kita pada saat ini, dan tidak terasa nih segmen sesi diskusi kita sudah berakhir. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Dila atas kesediaannya untuk bersama membagikan kesaksian atau pandangan terhadap panggilan Allah dalam kehidupan kita saat ini. Tentunya pembahasan mengenai vocatio Dei ini juga sebagai salah satu reminder untuk kita bahwa setiap orang itu memiliki panggilan dan juga tujuan hidup masing-masing di dalam Tuhan. Oke. Apa yang menjadi pembahasan dan diskusi kita pada hari ini, dalam kesempatan hari ini juga boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.